Masehi, kerajaan ini berpindah ke bagian timur. Nah, kerajaan Mataram kuno ini terkenal sebagai kerajaan Medang, di mana nama Medang itu sendiri untuk membedakan antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Nah, di mana Syailendra adalah salah satu bangsa atau dinasti yang menempati kerajaan Mataram kuno ini. Syailendra ini merupakan sangat kaitannya erat dengan Sanjaya, di mana ada 3 sumber, yaitu sumber dari India, sumber dari Puna, dan sumber dari Jawa dari Jawa sendiri. Nah, sumber dari India ini menurut Nilkan Sastri mengatakan bahwa Syailendra ini berasal dari India yang bertempat tinggal di Palembang. Namun pada saat itu Syailendra ini melarikan diri karena terdesak oleh Daptahian. Nah, yang kedua adalah sumber dari Puna, di mana sumber dari Puna ini mengatakan bahwa Syailendra berasal dari Puna, yang Puna atau Kamboja yang melarikan diri ke daerah Jawa dan mengganti namanya menjadi Syailendra. Lalu ada sumber dari Jawa. Nah, sumber dari Jawa ini mengatakan bahwa Syailendra adalah orang asli Nusantara. Nah, ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Mataram kuno ini, di mana yang pertama adalah candi. Ada candi-candi dan juga ada prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Mataram kuno ini. Yang pertama adalah Candi Sewu. Nah, di mana Candi Sewu ini merupakan salah satu candi terbesar yang ada di Jawa. Candi ini bercorak Buddha. Nah, candi ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Lalu yang kedua adalah Candi Arjuna. Candi Arjuna ini berada di dataran tinggi Dieng. Nah, Candi Arjuna ini berada di dataran tinggi Dieng, di mana Candi Arjuna ini merupakan salah satu candi yang bercorak Hindu. Candi ini berdiri pada abad ke-9 Masehi. Candi ini pada abad 9 Masehi. Lalu yang ketiga ada Candi Bima, di mana Candi Bima ini merupakan salah satu candi yang berada di dataran tinggi Dieng juga, sama seperti Candi Arjuna. Candi ini berdiri pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Candi ini bercorak Hindu juga. Lalu ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi terbesar dunia dan masuk ke dalam 7 keajaiban dunia versi UNESCO. Candi ini merupakan salah satu peninggalan dari dinasti dinasti Syailendra, di mana berdiri pada abad ke-8 Masehi. Lalu ada Candi Bendut, di mana Candi Bendut ini juga berada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, candi ini satu tempat dengan Candi Borobudur. Nah, candi ini merupakan salah satu candi di peninggalan dinasti Syailendra yang menceritakan tentang kekuasaan Raja Indra. Lalu ada Candi Pawon. Nah, Candi Pawon sendiri merupakan salah satu candi yang beritanya masih simpang siur, karena nama Pawon sendiri itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu dapur atau tempat perabotan. Yang ketujuh adalah Candi Punadewa, di mana Candi Punadewa ini merupakan salah satu candi yang berada di dataran tinggi Dieng dan dekat dengan Candi Arjuna. Nah, candi ini bercorak Hindu, di mana candi ini tempat pemujaan Dewa Siwa. Lalu ada Candi Samara. Nah, Candi Samara ini juga berada di dataran tinggi Dieng. Nah, menariknya candi ini berhadapan langsung dengan Candi Arjuna. Nah, setelah kita membahas candi-candi, kita beralih ke prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Mataram kuno, di mana yang pertama adalah prasasti Sojomerto, di mana prasasti Sojomerto ini merupakan salah satu prasasti peninggalan dinasti Syailendra yang berdiri pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Masehi. Prasasti ini bertulisan bahasa Melayu kuno dan aksara
Romawi. Lalu yang kedua adalah prasasti Kelasan, di mana prasasti Kelasan ini berdiri pada tahun 778 Masehi. Nah, prasasti ini merupakan salah satu prasasti yang berisikan bahasa Sanskerta dan bahasa Paranagara, di mana bahasa Paranagara ini yaitu merupakan bahasa yang berasal dari India Utara. Lalu yang ketiga yaitu prasasti Klurak, di mana prasasti Klurak ini berdiri pada tahun 708 Masehi. Nah, prasasti ini merupakan salah satu prasasti yang sama seperti prasasti Kelasan ini bahasa Sanskerta dan juga dengan huruf Paranagara. Lalu ada prasasti Ratu Boko. Nah, di mana prasasti Ratu Boko ini berdiri pada tahun 856 Masehi. Nah, prasasti ini merupakan salah satu prasasti yang menceritakan tentang perang saudara antara Balaputradewa dengan Raka Panangkara, di mana Balaputradewa ini kalah dalam peperangan. Lalu yang kelima adalah prasasti Nalanda. Nah, di mana prasasti Nalanda ini merupakan salah satu prasasti yang menceritakan tentang Balaputradewa dan asal muasalnya. Nah, prasasti ini berdiri pada tahun 860 Masehi. Lalu ada prasasti Cagal. Nah, di mana prasasti Cagal ini merupakan salah satu prasasti peninggalan Mataram kuno yang berdiri pada tahun 732 Masehi. Nah, prasasti ini bertulisan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah Mantayasi, di mana prasasti ini merupakan salah satu prasasti peninggalan Mataram kuno. Prasasti ini menceritakan bahwa bukan menceritakan tapi bukti bahwa Raja Balitung itu adalah sebagai raja. Lalu yang ke-8 ini adalah prasasti Wanu Tengah 3, di mana prasasti ini menuliskan bahwa isinya itu tentang raja-raja yang memerintah pada masa kerajaan Mataram kuno ini. Nah, prasasti ini berdiri pada abad ke-908 Masehi. Sekian penjelasan dari saya. Bisa saya tarik kesimpulan bahwa sumber-sumber sejarah kerajaan Mataram kuno ini ada sumber berita dari India dan Puna. Puna itu adalah dari Kamboja. Lalu ada peninggalan sejarah, peninggalan seperti candi dan prasasti, di mana candi-candi ini terdiri dari Candi Sewu, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Borobudur, Candi Bendut, dan candi selanjutnya. Lalu prasasti juga ada prasasti Sojomerto, prasasti Kelasan, prasasti Ratu Boko, prasasti Cagal, dan prasasti-prasasti lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.